Selamat siang, perkenalkan nama saya Monica Jennifer Marbun dengan NIM 213030801130. Di sini saya memiliki tugas individu yang diberikan oleh dosen kami untuk menjelaskan bagaimana patofisiologi penyakit jantung, beberapa penyakit jantung. Bisa di next. Baik, yang pertama di sini ada gagal jantung, yang dimana gagal jantung ini diakibatkan oleh kelainan fungsi otot yang disebabkan oleh aterosklerosis koroner, hipertensi arterial, dan penyakit otot degeneratif atau inflamasi. Lalu, aterosklerosis koroner mengakibatkan disfungsi miokardium karena terganggunya aliran darah ke otot jantung. Terjadi hipoksia dan asidosis atau akibat penumpukan asam laktat. Infark miokardium biasanya didahului terjadinya gagal jantung. Hipertensi sistemik atau pulmonal atau peningkatan afterload meningkatkan beban kerja jantung dan pada gilirannya mengakibatkan hipertrofi serabut otot jantung. Efek tersebut atau hipertrofi miokard dapat dianggap sebagai mekanisme kompensasi karena akan meningkatkan kontraktilitas jantung. Tetapi untuk alasan tidak jelas, hipertrofi otot jantung tadi tidak dapat berfungsi secara normal dan akhirnya terjadilah gagal jantung. Peradangan dan penyakit miokardium degeneratif berhubungan dengan gagal jantung karena kondisi ini secara langsung merusak serabut jantung, menyebabkan kontraktilitas menurun. Ventrikel kanan dan kiri dapat mengakibatkan kegagalan secara terpisah. Gagal ventrikel kiri paling sering mendahului gagal ventrikel kanan. Gagal ventrikel kiri murni sinonim dengan edema paru akut. Karena curah ventrikel berpasangan atau sinkron, maka kegagalan salah satu ventrikel dapat mengakibatkan penurunan perfusi jaringan. Gagal jantung dapat dimulai dari sisi kiri atau kanan jantung. Sebagai contoh, hipertensi sistemik yang kronis akan menyebabkan ventrikel kiri mengalami hipertrofi dan melemah. Hipertensi paru yang berlangsung lama akan menyebabkan ventrikel kanan mengalami hipertrofi dan melemah. Letak suatu infark miokardium akan menentukan sisi jantung yang pertama kali terkena setelah terjadi serangan jantung. Karena ventrikel kiri yang melemah akan menyebabkan darah darah kembali ke atrium. Lalu, sirkulasi paru-paru, ventrikel kanan dan atrium kanan. Maka jelaslah bahwa gagal jantung kiri akhirnya akan menyebabkan gagal jantung kanan. Pada kenyataannya, penyebab utama gagal jantung kanan adalah gagal jantung kiri. Karena tidak dipompa secara optimum keluar dari sisi kanan jantung. Maka darah mulai terkumpul di sistem vena perifer. Hasil akhirnya adalah semakin berkurangnya volume darah dalam sirkulasi dan menurunnya tekanan darah, serta perburukan siklus gagal jantung. Jadi next. Lalu yang kedua itu ada paten ductus arteriosus. Jadi ini adalah disebabkan oleh prostaglandin. Jika duktus tetap paten setelah lahir, itu terkait dengan edema paru dan pendarahan paru. Heterokolitis nekrotis, pendarahan interventrikular, gagal jantung kongestif, gagal ginjal, dan displasia bronkopulmoner atau BPD. PDA atau paten ductus arteriosus dapat menyebabkan darah mengalir dari aorta turun melintasi ductus arteriosus paten ke sirkulasi jantung kiri ke kanan. Hal ini mengakibatkan edema jantung. Mencuri dari aorta selama diastol membutuhkan peningkatan curah jantung untuk mengimbanginya. Bayi yang sangat prematur memiliki kemampuan terbatas untuk meningkatkan volume stroke dan dengan demikian menggunakan peningkatan detak jantung untuk meningkatkan curah jantung. Penurunan aliran darah ke tubuh bagian bawah mengakibatkan peningkatan resiko nekrotisasi, eklerkolitis, dan gagal ginjal. Jadi next. Lalu yang selanjutnya itu ada tetralogi Fallot. Jadi pada pertama-tama itu terpapar faktor endogen dan eksogen selama kehamilan trimester 1 sampai yang kedua. Lalu terjadilah kelainan jantung kongenital cyanotic atau yang bisa disebut dengan tetralogi Fallot. Lalu tetralogi Fallot ini mengakibatkan stenosis pulmonal, defek septum ventrikel, dan overreading. Lalu kita bisa lihat dari septus pulmonal ini terjadilah obstruk
dan menyebabkan berat, lalu menyebabkan penurunan aliran darah paru, lalu obstruksi aliran darah keluarnya ventrikel kanan. Lalu, stenosis pulmonal ini dan defek septum ventrikel ini bisa menyebabkan tekanan sistolik puncak ventrikel kanan dan ke kiri, dan menyebabkan pirau paru dari kanan dan ke kiri. Lalu dari overreading, ini disebabkan oleh penurunan O2 dalam darah, hipertrofi ventrikel kanan, aliran darah aorta meningkat, dan pencampuran darah kaya O2 dan CO2. Dari empat ini bisa menyebabkan hipoksemia. Dan hipoksemia ini menyebabkan gejala seperti sesak, cyanosis atau blue spells, lalu kelemahan tubuh, hipoksia dan peningkatan laktat, penurunan O2 di otak. Dari penurunan O2 di otak ini menyebabkan penurunan kesadaran dan kejang. Lalu dari hipoksia dan peningkatan laktat ini menyebabkan asidosis metabolik yang menurun. Lalu di asidosis metabolik ini terjadilah gangguan pertukaran gas, pKh hipoksia, kurang pengetahuan orang tua. Lalu untuk kelemahan tubuh itu bisa menyebabkan bayi atau anak cepat lelah saat menyusui, berjalan, dan beraktivitas. Mungkin itu dari tetralogi Fallot. Lalu selanjutnya ini ada atrial atau ventricular septal defect. Kita mulai dari ventricular terlebih dahulu, ventricular septal defect. Jadi, untuk fisiologi, ventricular septal defect atau VSD atau defect septum ventricle diawali dengan kegagalan perkembangan atau fusi salah satu komponen septum interventrikular pada masa morfogenesis jantung embrionik. Septum interventrikular dibentuk oleh membran dan otot atau muskular, di mana bagian muskular terdiri dari trabekula, infundibular atau outlet, dan atrioventrikular atau inlet. Mekanisme defek PSD atau ventricular septal defect adalah kelainan pertumbuhan septum interventrikular yang menyebabkan terbentuknya celah atau shunt antara ventrikel kanan dan kiri. Jumlah aliran darah dan arah aliran mempengaruhi keparahan gangguan hemodinamik pada VSD. Jumlah dan arah aliran darah dipengaruhi oleh ukuran dan lokasi VSD serta resisten pembuluh darah paru. Berdasarkan ukurannya, VSD terbagi menjadi beberapa jenis menurut pemeriksaan ekokardiografi dan kateterisasi jantung. Pembagian dan ekokardiografi dilakukan dengan membandingkan ukuran VSD dengan diameter anulus aorta. Ukuran ini dibagi menjadi VSD ukuran kecil, sedang, dan besar. Sedangkan pembagian menurut kateterisasi jantung dibagi berdasarkan pulmonary to systemic flow ratio. Lalu, endotel pembuluh darah paru terganggu dan mengalami perubahan irreversibel akibat pirau VSD dari kiri ke kanan atau left to right, shunt yang besar serta berlangsung lama. Perubahan endotel pembuluh darah paru ini mengakibatkan hipertensi pulmonal persisten ketika tekanan dalam sirkulasi pulmonal melebihi tekanan dalam sirkulasi sistemik arah pirau atau shunt. Dapat berbalik menjadi pirau kanan ke kiri atau right to left, yang dikenal sebagai sindrom Eisenmenger. Sindrom ini dapat ditemukan pada 10-15% pasien. Patofisiologi ventricular septal defect atau VSD ini juga berdasarkan struktur anatomis. Yang dimana di sini yang pertama itu ada infundibular atau outlet, lalu yang kedua itu ada membranosa, yang ketiga itu ada inlet atau anterioventrikular yang akan kita bahas. Lalu yang keempat itu ada muskular atau trabekular. Lalu selanjutnya itu ada atrial septal defect. Jadi patofisiologi atrial septal defect atau bisa disingkat dengan ASD atau defek septum atrium melibatkan adanya lubang pada sekat yang memisahkan atrium kanan dan kiri jantung.
akibat penyakit jantung bawaan. Lubang ini akan menyebabkan komunikasi antara atrium sehingga darah yang kaya akan oksigen dapat bercampur dengan darah yang miskin oksigen. Karena tekanan pada atrium kiri lebih tinggi dibandingkan atrium kanan, pirau yang terjadi pada ASD normalnya adalah pirau kiri dan ke kanan. Pirau kiri ke kanan tidak menyebabkan darah yang miskin oksigen ikut mengalir ke sirkulasi sistemik. Oleh karena itu, ASD masuk ke dalam kelompok penyakit jantung bawaan yang asianotik. Meskipun demikian, beban vertikal kanan akan meningkat karena dialiri darah atrium kiri melalui pirau. Mekanisme ini menyebabkan oversirkulasi pada paru sehingga dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan hipertensi pulmonal. Adanya tekanan paru yang meningkat akibat hipertensi pulmonal menjadi awal mula penyebab berbaliknya arah pirau. Beban volume atrium dan ventrikel kanan yang meningkat karena teraliri darah dan atrium kiri ditambah dengan tekanan paru yang meningkat menyebabkan hipertrofi atrium dan ventrikel kanan. Hal ini menyebabkan arah pirau fisiologi dari ASD berbalik. Intoleransi, aktivitas fisik, mudah lelah, sesak nafas, dan sianosis dapat dengan mudah terjadi pada fase ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mungkin ada beberapa kesalahan dan kesalahan pengucapan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih.